Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang asuhan keperawatan meningitis yang akan dibacakan oleh Lufia. Kepada Lufia dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Izin perkenalkan, saya Lufia yang akan membacakan hasil diskusi kelompok 3 yang dimana yaitu mengenai asuhan keperawatan meningitis. Nah, namun sebelumnya untuk perkenalan, lanjut moderator. Untuk memperkenalkan anggota, silakan anggota bersuara jika dipanggil. Kelompok 3 yang pertama, Iga Zahara Putri. Hadir. Jelvia Lestari. Hadir. Khairunisa Aswin. Hadir, Pia. Kori Fardatila. Hadir, Via. Latifah Korotol Aini. Hadir, Via. Linda Marlina. Hadir, Pia. Linggo Afra Fadila. Hadir, Via. Saya Lufia sendiri, ya, lalu Michael Daniati dengan saya sendiri. Lalu Muhammad Fikro Anwar. Hadir. Mutia Resti Ramadhani. Hadir, Pia. Dan Nadia Devira. Nadia Devira. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu definisi meningitis. Meningitis adalah radang pada meningen atau membran yang mengelilingi otak dan medula spinalia yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau organ-organ jamur. Meningitis adalah peradangan pada selaput meningen, cairan cerebrospinal, dan spinal column yang menyebabkan proses infeksi pada sistem saraf pusat. Meningitis merupakan infeksi akut dari meninges, biasanya ditimbulkan oleh salah satu dari mikroorganisme pneumokok, meningokok, stafilokok, streptokok, hemophilus, influenza, dan bahan aseptis atau virus. Meningitis adalah infeksi cairan otak disertai radang yang mengenai mater arachnoid dan dalam derajat yang lebih ringan mengenai jaringan otak dan medula spinalis yang superficial. Untuk klasifikasi, meningitis ini dibagi menjadi 2 golongan yang berdasarkan perubahan pada cairan otak. Menurut Suryadi dan Rita, yaitu yang pertama, meningitis serosa adalah radang selaput otak arachnoid dan piameter yang disertai cairan otak yang jernih. Penyebab terseringnya adalah Mycobacterium tuberculosa dan penyebab lainnya virus, Toxoplasma gondii, dan Rickettsia. Yang kedua yaitu meningitis purulenta, yaitu radang bernanah arachnoid dan piameter yang meliputi otak dan medula spinalis. Penyebabnya antara lain Diplococcus pneumonia atau pneumokok, Neisseria meningitis atau meningokok, Streptococcus hameliticus, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, menurut Suryadi dan Rita. Lalu selanjutnya yaitu pada etiologi. Nah, secara umum yaitu bakteri dan virus. Sementara untuk kondisi meningitis purulenta paling sering disebabkan oleh meningococcus, pneumococcus, dan Haemophilus influenza. Lalu penyebab utama penyakit meningitis serosa adalah Mycobacterium tuberculosis dan virus. Pneumococcus menjadi salah satu penyebab meningitis terparah dari semua jenis bakteri yang menjadi penyebab penyakit ini. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko penyakit ini adalah
lingkungan dengan kebersihan yang buruk dan padat serta terjadi kontak atau hidup serumah dengan pengidap infeksi saluran pernapasan. Lalu risiko penularan meningitis meningokokus akan meningkat pada lingkungan yang padat seperti asrama atau perkemahan. Nah, faktor usia juga bisa meningkatkan risiko penyakit meningitis virus lebih sering terjadi pada anak yang berusia di bawah 5 tahun. Nah, sementara meningitis bakteri yaitu rentan menyerang orang di bawah usia 20 tahun. Lanjut pada tanda dan gejala. Gejala meningitis dapat bervariasi tergantung jenis infeksi atau adanya riwayat infeksi sebelum terjadi peradangan di lapisan otak. Nah, tanda dan gejala meningitis yang dapat timbul antara lain, yang pertama, demam tinggi. Demam yang terjadi pada awal fase infeksi, yang dapat mencapai suhu 39 derajat Celcius. Lalu yang kedua, ada kaku di bagian leher belakang atau kuduk. Nah, itu rasa kaku terasa mulai dari leher pada kondisi berat, dapat mencapai kepala belakang. Nah, sehingga leher sulit digerakkan. Nilai positif pada kaku kuduk ini dinilai dengan pemeriksaan fisik oleh dokter. Lalu yang ketiga yaitu tanda rangsang meninggal. Pemeriksaan neurologis yang mencakup bagian saraf di otak dapat dinilai dengan pemeriksaan fisik. Nah, nilai positif dari tanda rangsang meninggal mencetus adanya peradangan selaput otak. Yang keempat yaitu sakit kepala hebat. Kelima, fotofobia, yaitu rasa nyeri yang muncul ketika melihat cahaya. Dengan kata lain, takut atau sangat sensitif dengan cahaya. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Meningitis bakteri dimulai sebagai infeksi dari ororaring dan diikuti dengan septikemia yang menyebar ke meningen, otak, dan medula spinalis bagian atas. Faktor predisposisi mencakup infeksi jalan nafas bagian atas, otitis media, mastoiditis, anemia sel sapi, dan hemoglobinopatisa. Prosedur beda saraf baru, trauma kepala, dan pengaruh imunologis. Saluran vena yang melalui nasofaring posterior, telinga bagian tengah, dan saluran mastoid menuju otak. Dan dekat saluran vena-vena meningen. Semua ini penghubung yang menyokong perkembangan bakteri. Organisme yang masuk ke dalam aliran darah menyebabkan reaksi radang di dalam meningen dan di bawah korteks, yang dapat menyebabkan trombus dan penurunan aliran darah serebral. Jaringan serebral mengalami gangguan metabolisme akibat sudut meningen, vaskulitis, dan hipoperfusi. Eksudat porulen dapat menyebar sampai dasar otak dan medula spinalis. Radang juga menyebar ke dinding membran ventrikel serebral. Meningitis bakteri dihubungkan dengan perubahan fisiologi intrakranial yang terdiri dari peningkatan permeabilitas pada darah, daerah pertahanan otak, edema serebral, dan peningkatan PIK. Pada infeksi akut pasien meninggal akibat toksin bakteri sebelum terjadi meningitis. Infeksi terbanyak dari pasien ini dengan kerusakan adrenal, kolaps, sirkulasi, dan dihubungkan dengan meluasnya hemoragi pada sindrom Waterhouse-Friderichsen sebagai akibat terjadinya kerusakan endotel dan nekrosia pembuluh darah yang disebabkan oleh meningokokkus. Nah, rekan-rekan semua bisa melihat di sini bahwa ada terdapat WOC atau jalannya jalan penyakit ya, sehingga ditegakkannya diagnosa. Silahkan rekan-rekan bisa melihatnya terlebih dahulu. Oke, lanjut moderator. Lanjut ke penata laksanaan. Penata laksanaan meningitis diawali dengan stabilisasi hemodinamik dan pengambilan sampel untuk diagnosis pasti. Penata laksanaan medikamentosa seperti antiviral dan antibiotik diberikan sesuai dengan etiologis meningitis.
Pasien juga dapat diberikan terapi simptomatik seperti antipiretik, analgesik, serta antiemetik sesuai keluhan pasien. Nah, yang pertama, untuk penekanan awal, pada pasien dengan keadaan shock atau hipotensif, pemberian infus kristaloid harus segera diberikan sampai eufolemia. Pada pasien dengan gangguan status mental, perlu dilakukan proteksi jalan nafas dan kontrol agar tidak terjadi kejang. Pada pasien yang memiliki kondisi cenderung stabil, dilakukan pemberian oksigen, akses intravena, dan fungsi lumbal. Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan CT scan sebelum fungsi lumbal. Kultur darah segera dilakukan jika dianggap perlu, dan dilanjutkan dengan pemberian antimikroba empiris. Yang kedua yaitu terapi definitif. Terapi definitif tergantung pada penyebab meningitis. Oke, salah satunya yaitu meningitis disebabkan oleh meningitis bakteri. Nah, pemberian terapi empiris dari meningitis bakteri biasanya dilakukan berdasarkan usia pasien, faktor risiko, dan manifestasi klinis. Terapi empiris sebaiknya diberikan tidak lebih dari 1 jam setelah pemeriksaan diagnostis dilakukan. Pilihan terapi empiris pada meningitis berdasarkan usia terbagi beberapa, yaitu sebagai berikut. Pertama, neonatus dengan onset dini usia kurang dari 1 minggu, yaitu menggunakan ampicillin 150 mg per hari setiap 8 jam, lalu gentamisin 5 mg per hari setiap 12 jam. Selanjutnya yaitu neonatus dengan onset lambat usia 1-6 minggu, yaitu ampicillin 200 mg per setiap 6-8 jam, ditambah gentamisin 7,5 mg per hari setiap 8 jam, atau cefotaxime 150-200 mg per jam setiap 6-8 jam. Lalu selanjutnya infan dan anak-anak, yaitu cefotaxime 225-300 mg per hari setiap 6-8 jam, ditambah vancomycin 60 mg per hari setiap 6 jam. Lalu pada orang dewasa, yaitu cefotaxime 225-300 mg per hari setiap 6-8 jam, ditambah vancomycin 30-60 mg per hari setiap 8-12 jam. Lalu pada geriatri, yaitu cefotaxime 8-12 gram per hari setiap 4-6 jam, ditambah ampicillin 12 gram per hari setiap 4 jam, ditambah vancomycin 30-60 mg per hari setiap 8-12 jam. Lanjut, moderator. Jangan, Bu. Lalu yang selanjutnya infeksi S. pneumonia, yaitu antibiotik pilihan yang diberikan adalah penicillin G atau cefotaxime selama 10-14 hari. Lalu pada infeksi Pseudomonas aeruginosa, yaitu antibiotik yang direkomendasikan adalah cefepime, ceftazine, dan imipenem. Lalu infeksi Haemophilus influenza, yaitu antibiotik yang direkomendasikan ampicillin, cefotaxime, dan ceftriaxone. Lalu berikut adalah dosis yang direkomendasikan, bisa dilihat pada PPT. Selanjutnya, moderator.
Lalu pada penyakit meningitis yang disebabkan oleh virus, yaitu kebanyakan kasus meningitis virus bersifat lebih ringan dan self-limited, pasien biasanya hanya memerlukan terapi suportif dan tidak memerlukan terapi spesifik tertentu. Tata laksana antivirus pada meningitis, herpes simplex virus atau HSV masih kontroversial. Namun beberapa dokter akan memberikan acyclovir 10 mg 4 setiap 8 jam. Pada meningitis akibat virus antivirus yang direkomendasikan adalah gencyclovir selama 21 hari. Nah, pada meningitis yang disebabkan oleh tuberkulosis atau TB, yaitu tata laksana meningitis tuberkulosis yang menggunakan kombinasi obat anti tuberkulosis atau OAT, yaitu kategori 1, yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol diberikan setiap hari selama 2 bulan dan dilanjutkan dengan rifampicin dan isoniazid dengan durasi pemberian obat selama 9-12 bulan. Untuk presentasi selanjutnya diberikan kepada Latifah. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. 1. Laboratorium. Yang diperiksa yaitu darah. Pemeriksaan darah lengkap, peningkatan sel darah putih 10.000 sampai 40.000 mili. Selanjutnya itu pemeriksaan koagulasi, kultur adanya mikroorganisme patogen. Pemeriksaan laboratorium selanjutnya yaitu urin. Pemeriksaannya yaitu albumin, sel darah merah, sel darah putih ada di dalam urin. Pemeriksaan penunjang yang kedua yaitu radiografi. Untuk menentukan adanya sumber infeksi, misalnya ronsen dada untuk menentukan adanya penyakit paru seperti TB paru, pneumonia, abses paru, sedangkan scan otak untuk menentukan kelainan pada otak. Yang ketiga yaitu pemeriksaan lumbar fungsinya, yaitu untuk membandingkan keadaan CCF normal dengan meningitis. Selanjutnya itu komplikasi. 1. Peningkatan tekanan intrakarnial. Hidrosepalus yaitu penumpukan cairan pada rongga otak sehingga meningkatkan tekanan pada otak. Selanjutnya itu infracerebral, yaitu kerusakan jaringan otak akibat tidak cukup suplai oksigen karena terhambatnya aliran darah ke daerah tersebut. Selanjutnya itu encephalitis, yaitu peradangan pada jaringan otak dan mengakibatkan virus, bakteri, dan jamur. Selanjutnya itu ada syndrome of inadequate secret of thyroid hormone, yaitu sindrom terbagi menjadi abses otak, yaitu infeksi bakteri yang mengakibatkan penimbunan nanah di dalam otak serta pembengkakan. Yang kedua itu ada kejang, yaitu gangguan aktivitas listrik di otak, ditandai dengan gerakan tubuh yang tidak terkendali dan hilangnya kesadaran. Selanjutnya itu ada endokarditis, yaitu infeksi pada endokardium, yaitu lapisan bagian dalam jantung. Selanjutnya ada pneumonia, yaitu infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang dapat berisi cairan. Selanjutnya yaitu ada shock sepsis, yaitu infeksi luas yang menyebabkan kegagalan organ dan tekanan darah yang sangat rendah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Michi Yuldaniati. Kepada Michi dipersilakan.
Selanjutnya yaitu asuhan keperawatan. Pertama itu pengkajian. Anamnesis pada meningitis meliputi keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan pengkajian psikososial. Yang A yaitu keluhan utama, hal yang sering menjadi alasan klien atau orang tua membawa anaknya untuk meminta pertolongan kesehatan adalah suhu badan tinggi, kejang, dan penurunan tingkat kesadaran. Yang B yaitu riwayat penyakit sekarang. Faktor riwayat penyakit sangat penting diketahui untuk mengetahui jenis kuman penyebab. Di sini harus ditanya dengan jelas tentang gejala yang timbul seperti kapan mulai terjadinya serangan, sembuh, atau bertambah buruk. Pada pengkajian klien dengan meningitis biasanya didapatkan keluhan yang berhubungan dengan akibat infeksi atau peningkatan tekanan intrakarnial. Keluhan tersebut diantaranya sakit kepala dan demam adalah gejala awal yang sering. Sakit kepala dihubungkan dengan meningitis yang selalu berat dan sebagai akibat iritasi meningen. Keluhan kejang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam. Bagaimana sifat timbulnya kejang, stimulasi apa yang sering menimbulkan kejang, dan tindakan apa yang diberikan dalam upaya menurunkan keluhan kejang. Yang C yaitu riwayat penyakit dahulu. Pengkajian penyakit yang pernah dialami klien yang memungkinkan adanya hubungan atau menjadi predisposisi keluhan sekarang meliputi pernahkah klien mengalami infeksi jalan nafas bagian atas, ootitis media, mastoiditis, anemia sel sabit, dan hemoglobinopatis lain. Tindakan beda syaraf, riwayat trauma kepala, dan adanya pengaruh imunologis pada masa sebelumnya. Riwayat sakit TB paru perlu ditanyakan kepada klien, perlu ditanyakan terutama jika ada keluhan batuk produktif dan pernah mengalami pengobatan obat anti tuberkulosis yang sangat berguna untuk mengidentifikasi meningitis tuberkulosa. Yang D itu pengkajian psikososial spiritual. Pengkajian psikologis klien meningitis meliputi beberapa dimensi yang memungkinkan perawat untuk memperoleh persepsi yang jelas mengenai status emosi, kognitif, dan perilaku klien. Sebagian besar pengkajian ini diselesaikan melalui interaksi menyeluruh dengan klien. Dalam pelaksanaan pengkajian lain dengan mempertanyakan dan tetap melakukan pengawasan sepanjang waktu untuk menentukan kelayakan ekspresi emosi dan pikiran. Pengkajian mekanisme coping yang digunakan klien juga penting untuk menilai respon emosi klien terhadap penyakit yang dideritanya dan perubahan peran klien dalam kehidupan sehari-harinya baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. E yaitu pemeriksaan fisik. Yang pertama yaitu tanda-tanda vital. Pada klien meningitis biasanya didapatkan peningkatan suhu tubuh lebih dari normal 38 sampai 41 derajat Celcius. Dimulai pada fase sistemik kemerahan, panas, kulit kering, berkeringat. Keadaan ini biasanya dihubungkan dengan proses inflamasi dan iritasi meningen yang sudah mengganggu pusat pengatur suhu tubuh. Penurunan denyut nadi berhubungan dengan tanda-tanda peningkatan TIK. Yang kedua yaitu B1 atau bleeding. Inspeksi apakah klien batuk, produksi sputum, sesak napas, penggunaan otot bantu nafas, dan peningkatan frekuensi nafas yang sering didapatkan pada klien meningitis yang disertai dengan adanya gangguan sistem pernafasan. Palpasi toraks hanya dilakukan jika terdapat deformitas pada tulang dada pada klien dengan efusi pleura masif. Tiga yaitu B2 atau blood.
Pengkajian pada sistem kardiovaskular terutama dilakukan pada klien meningitis pada tahap lanjut seperti apabila klien mengalami renjatan atau shock. Yang keempat yaitu B3 atau brain. Pengkajian ini merupakan pemeriksaan fokus dan lebih lengkap dibandingkan pengkajian pada sistem lainnya. Yang F itu pengkajian tingkat kesadaran. Kualitas kesadaran klien merupakan parameter yang paling mendasar dan parameter yang paling penting yang membutuhkan pengkajian. Pada keadaan lanjut, tingkat kesadaran klien meningitis biasanya berkisar pada tingkat letargi, support, dan semi-komatosa. Jika klien sudah mengalami koma, maka penilaian GCS sangat penting untuk menilai tingkat kesadaran klien dan bahan evaluasi untuk pemantauan pemberi asuhan. Yang G yaitu pengkajian fungsi cerebral. Status mental, observasi penampilan, tingkah laku, nilai gaya bicara, ekspresi wajah, dan aktivitas motorik klien. Pada klien meningitis tahap lanjut biasanya status mental klien mengalami perubahan. Selanjutnya itu H, ada pengkajian saraf kranial. Yang pertama itu saraf 1. Biasanya pada klien meningitis tidak ada kelainan fungsi penciuman. Yang kedua itu saraf 2, tes ketajaman penglihatan dalam batas normal. Yang ketiga itu saraf 3, 4, dan 5 pemeriksaan fungsi dan reaksi pupil pada klien meningitis yang tidak disertai penurunan kesadaran biasanya tanpa kelainan. Yang keempat itu saraf 5 itu pada klien meningitis umumnya tidak didapatkan paralisis pada otot wajah dan refleks kornea biasanya tidak ada kelainan. Yang kelima itu saraf persepsi itu pencegahan dalam batas normal atau wajah simetris. Saraf yang ke-6 yaitu tidak ditemukan adanya tuli konduktif atau tuli perseptif. Yang ketujuh yaitu kemampuan menelan dengan baik. Yang ke-8 itu saraf tidak ada atrofi otot sternocleidomastoideus dan trapezius. Yang ke-9 yaitu lidah simetris dan tidak adanya deviasi pada satu sisi dan tidak adanya fasikulasi indera pengecapan normal. Yang I yaitu pengkajian sistem motorik. Kekuatan otot menurun. Kontrol keseimbangan dan koordinasi pada meningitis tahap lanjut mengalami perubahan. Yang J yaitu pengkajian refleks. Pemeriksaan refleks profunda, pengetukan pada tendon, ligamentum, atau peristum derajat refleks pada respon normal. Refleks patologis akan didapatkan pada klien meningitis dengan tingkat kesadaran koma. Adanya refleks Babinski plus dan adanya tanda lesi. Yang K yaitu pengkajian sistem sensorik. Pemeriksaan sensorik pada meningitis biasanya didapatkan sensasi raba, nyeri, suhu yang normal. Tidak ada perasaan abnormal di permukaan tubuh. Sensasi propriosepsi dan diskriminatif normal. Yang pertama itu adalah kuku kuduk, yang kedua tanda Kernik positif, dan ketiga itu tanda Brunelleschi. Yang L itu pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik rutin pada klien meningitis meliputi laboratorium klinik rutin seperti Hb, leukosit, trombosit, retikulosit, dan glukosa. Pemeriksaan laboratorium yang khas pada meningitis adalah analisa cairan otak. Analisa cairan otak diperiksa untuk jumlah sel, protein, dan konsentrasi glukosa. Pemeriksaan lainnya diperlukan sesuai klinis klien, meliputi fotoronsen, paru, dan CT scan kepala. Yang M itu pengkajian penata laksanaan medis. Penata laksanaan medis lebih bersifat mengatasi etiologi dan perawat perlu menyesuaikan dengan standar pengobatan sesuai tempat bekerja yang berguna sebagai bahan kolaborasi dengan tim medis.
Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nice. Baiklah, terima kasih kepada Latifah. Maka saya ambil alih untuk melanjutkan dari materi presentasi kelompok kami, yang dimana diagnosa keperawatan. Yang kami dapatkan yang pertama yaitu perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan infeksi otak. Yang kedua, pola nafas tidak efektif. Buku diagnosa hambatan upaya nafas dibuktikan dengan pola nafas abnormal. Yang ketiga, resiko infeksi. Buku diagnosa berhubungan dengan penyakit kronis. Intervensi keperawatannya yang pertama di bagian buku SDKI, resiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan infeksi otak. SLKI-nya setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka ekspektasi membaik dengan kriteria hasil, tingkat kesadaran meningkat, kognitif meningkat, tekanan intrakranial menurun. Pada psiki, manajemen peningkatan tekanan intrakranial, observasi, identifikasi penyebab peningkatan TIK, misalnya lesi menempati ruang, gangguan metabolisme, edema cerebral, peningkatan tekanan vena, obstruksi cairan cerebrospinalis, hipertensi intrakranial idiopatik, monitor peningkatan tekanan darah. Lanjut pada psiki, pada SLKI yang tadi, sakit kepala menurun, gelisah menurun, agitasi menurun, demam menurun, tekanan darah membaik, refleks saraf membaik. Lanjut pada psiki tadi, monitor pelebaran tekanan nadi, selisih TDS dan TDD, monitor penurunan frekuensi jantung, monitor irregularitas irama nafas, monitor penurunan tingkat kesadaran, monitor perlambatan atau kesimetrisan respon pupil, monitor kadar CO2 dan pertahankan dalam rentang yang diindikasikan, monitor tekanan perfusi serebral, monitor jumlah, kecepatan, dan karakteristik drainase cairan cerebrospinalis, monitor efek stimulus lingkungan terhadap TIK, monitor MAP, mean arterial pressure, monitor CVP, central venous pressure, monitor PAWP jika diperlukan, monitor PAP jika diperlukan, dan monitor ECP intrakranial. Monitor CPP, cerebral perfusion pressure, monitor gelombang ECP. Pada terapeutiknya, ambil sampel drainase cairan cerebrospinalis. Yang kedua, kalibrasi transducer. Yang ketiga, pertahankan sterilitas sistem pemantauan. Yang kelima, pertahankan posisi kepala dan leher netral. Yang kelima, bila sistem pemantauan jika diperlukan. Yang keenam, atur interval pemantauan sesuai kondisi pasien. Yang ketujuh, dokumentasikan hasil pemantauan. Yang kedelapan, meminimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang. Yang kesembilan, berikan posisi semivolar dan hindari manevur falsafa. Cegah terjadinya kejang. Hindari penggunaan PEEP, hindari menggunakan cairan.
Atur ventilator agar pH CO2 optimal, pertahankan suhu tubuh. Dan lanjut pada edukasi. Yang pertama kita jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Yang kedua informasikan hasil pemantauan jika diperlukan. Kolaborasi, pemberian sedasi dan antikonvulsivan. Kolaborasi pemberian diuretik, osmosis, kolaborasi pemberian pelunak tinja. Yang pada diagnosa yang kedua yang kami dapatkan yaitu pola nafas tidak efektif, berhubungan dengan hambatan upaya nafas dibuktikan dengan pola nafas abnormal. Pada buku SLKI-nya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka ekspektasi membaik dengan kriteria hasil, ventilasi semenit meningkat, kapasitas vital membaik, tekanan ekspirasi membaik, dyspnea menurun, penggunaan otot bantu menurun, ortopnia menurun, pernafasan cuping. Sebelumnya, pernafasan cuping hidung menurun, frekuensi nafas membaik, kedalaman nafas membaik. Pada buku psikinya, manajemen jalan nafas. Yang pertama, monitor pola nafas, monitor bunyi nafas tambahan, monitor sputum, monitor pola nafas, monitor kemampuan batuk efektif, monitor adanya produksi sputum, monitor adanya sumbatan jalan nafas, palpasi kesimetrisan ekspansi paru, auskultasi bunyi nafas, monitor saturasi oksigen, monitor nilai AGD, monitor hasil X-ray toraks. Pada terapeutiknya, pertahankan kepatenan jalan nafas dengan heel dan chin lift, posisikan semi-fowler atau fowler, berikan minuman hangat dan lakukan fisioterapi dada, lakukan penghisapan lendir, kurang dari 15 detik, lakukan hipoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal, keluarkan sumbatan benda padat dengan forceps. MCGIL, berikan oksigen jika diperlukan, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien, dan dokumentasikan hasilnya. Pada edukasi, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari, ajarkan teknik batuk efektif, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, dan informasikan hasil dari pemantauan. Kolaborasi pemberian bronkadilator, ekspektoran, mukolitik jika diperlukan. Pada diagnosa yang ketiga yang kami dapatkan yaitu resiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis. Pada buku SLKI-nya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka ekspektasi membaik dengan kriteria hasil, kebersihan tangan meningkat, kebersihan badan meningkat, nafsu makan meningkat, demam menurun, kemerahan menurun, nyeri menurun, bengkak menurun, vesikal menurun, cairan berbau busuk menurun, sputum berwarna hijau menurun, drainase perulen menurun, gangguan kognitif menurun, kadar sel darah putih membaik. Pada buku psikinya, yaitu observasi, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, dan terapeutiknya, batasi jumlah pengunjung, berikan perawatan kulit pada area edema, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. Edukasinya jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara mencuci tangan yang benar, ajarkan etika batuk, dan ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi, ajarkan meningkatkan asupan nutrisi, ajarkan meningkatkan asupan cairan. Kolaborasinya dapat kita pemberian imunisasi jika diperlukan. Lanjut.
Lanjut pada implementasi. Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang baik, yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Sasaran utama dapat mencakup eliminasi yang adekuat dari produksi sisa tubuh, reduksi atau peningkatan nyeri, peningkatan toleransi aktivitas, pencapaian tingkat nutrisi, pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta pemeliharaan kesehatan dan tingkat tidak adanya komplikasi. Evaluasi keperawatan adalah kegiatan yang terus-menerus dilakukan untuk menentukan apakah rencana keperawatan efektif dan bagaimana rencana keperawatan dilanjutkan. Merevisi rencana atau menghentikan rencana keperawatan. Adapun hasil yang ingin dicapai yaitu tentunya mencapai masa penyembuhan tepat pada waktunya, mempertahankan tingkat kesadaran, tidak mengalami kejang, melaporkan nyeri berkurang, mencapainya kembali atau mempertahankan posisi fungsional optimal kekuatan. Maka di sini dapat saya simpulkan dari materi kami. Meningitis adalah suatu reaksi keradangan yang mengenai satu atau semua lapisan selaput yang membungkus jaringan otak dan sumsum tulang belakang yang menimbulkan aksudasi berupa pus atau serosa yang disebabkan oleh bakteri spesifik atau non-spesifik atau virus. Kasus meningitis harus ditangani secepatnya karena dianggap sebagai kondisi medis darurat. Meningitis bisa menyebabkan septikema dan ini bisa berujung pada kematian. Gejala yang biasanya ditampakkan oleh penderita meningitis adalah sakit kepala, demam, sakit otot, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih. Sekian dari yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok yang telah menampilkan hasil presentasi makalahnya. Itulah hasil presentasi makalah kami. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua.